Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita melihat bagaimana seseorang yang sangat tidak suka dengan pribadi Yesus, tidak suka dengan nama itu, tidak suka dengan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, ternyata dijamah Tuhan dan menjadi cinta akan Tuhan, bahkan rela mati demi mengabarkan nama yang tadinya dia benci itu, yaitu Paulus ya, yang tadinya dia sedang bertugas untuk menangkap, menganiaya orang percaya, tapi dalam perbuatannya yang jahat itu justru dia berjumpa dengan Yesus, atau dengan kata lain Yesus menjumpai dia. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama dan seterusnya. Ayat pertama saya membaca, ayat kedua Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi dan Mesir, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia ronggak ke tanah dan terdengarlah suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan itu ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menempatkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh nama-Mu. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Dia bangun lalu dibaptis. Amin.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya satu peristiwa yang luar biasa, titik balik dari seorang yang hendak menganiaya atau sudah menganiaya orang-orang percaya. Ya, Saulus mendapatkan surat resmi. Ya, dia ke Damsyik. Tujuannya hanya satu, mau mengejar, menangkap ya orang-orang yang mengikut Tuhan, pengikut Kristus. Ya, orang percaya akan dia tangkap dan dianiaya. Tetapi menarik sekali, justru dalam tugas itu dia ditangkap oleh Tuhan ya. Dia berjumpa dengan Yesus. Perhatikan, dalam keadaan bagaimana Saulus? Apakah dia sedang bergumul mencari Tuhan? Ya, dia sedang bersemedi barangkali mencari kebenaran? Tidak. Perhatian di ayat 1 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bersemangat, bergelora. Pokoknya orang percaya habisi saja. Yang mengikut Kristus tangkap, selesaikan, penjarakan, hukum saja. Nah, itu tugas yang dia terima, ya, yang sedang dia jalankan. Jadi bukan dia seorang yang sedang bergumul, mungkin ada masalah, kemudian cari Tuhan, siapakah sesungguhnya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku Tuhan yang benar. Bukan dalam keadaan saat teduh mencari Tuhan, tidak. Sedang merancangkan hal yang jahat, sedang bertugas menangkap orang-orang percaya, yang hati berkobar-kobar mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ayat pertama, dan membunuh murid-murid Tuhan. Wow, ini tugas yang dia lakukan. Nah, waktu perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa sebenarnya yang dianiaya oleh Saulus? Saulus menganiaya orang percaya, pengikut Kristus, ya, yang mengikut Tuhan. Tetapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi orang-orang yang menganiaya orang percaya itu sama dengan menganiaya Yesus. Dan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal ya, Saulus tidak menganiaya Yesus. Yang dianiaya adalah murid-murid Tuhan, orang percaya. Nah, orang percaya itu bersama dengan Kristus. Dan Kristus berkata, Yesus berkata, sebenarnya engkau menganiaya aku. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, satu pengalaman yang luar biasa, titik balik bagi Saulus. Ya, dikatakan di ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, rupanya kalau kita lihat bagian ini, Tuhan sudah punya ya rancangan khusus bagi Saulus. Ya, orang yang sedang melakukan hal yang jahat, hendak menganiaya orang percaya, tetapi pribadi ini ya ada dalam rancangan Allah ya untuk satu karya keselamatan bagi banyak orang. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang jahat, ya sepertinya orang ini nggak bakalan bertobat, ya belum tentu. Hanya nunggu waktu. Mungkin Tuhan punya rancangan yang khusus bagi dia, sama seperti Saulus yang sedang bertugas mau menangkap orang-orang percaya. Justru di situ ya perjumpaannya dengan Tuhan, dan Tuhan punya rancangan dalam hidup Paulus. Ya pun demikian kepada kita sekalian, Tuhan punya rancangan khusus bagi kita. Ya, mungkin latar belakang kita kacau balau, ya mungkin hidup kita jauh daripada Dia, kita benci tentang nama Tuhan, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau memuji Dia. Ya, tetapi Tuhan mengasihi semua umat. Tuhan punya rancangan yang indah
Bukankah firman Tuhan berkata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, melalui peristiwa di mana ada cahaya itu yang akhirnya membuat Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari, dan harus ada seorang hamba Allah yang akan mendoakannya. Nah, teman-temannya apa yang terjadi? Termangu-mangu ya. Maka termangu-mangulah, heranlah, wah, kagum, takjub. Ya, termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, jadi mereka tidak lihat apa-apa, tetapi Paulus melihat cahaya itu yang sangat menyilaukan ya. Kemudian dia buta. Ya, mendengar suara, ya, teman-temannya mendengar suara itu. Nah, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Artinya apa? Ya, dia dalam kondisi puasa ya, puasa terpaksa. Jadi dia bukan programnya puasa enggak, tapi Tuhan buat dia tidak makan dan tidak minum dan tidak bisa melihat. Ya, berarti berdiam diri, tidak buat apa-apa. Justru di situ Tuhan mau berkarya, dan Tuhan punya rancangan seperti yang saya katakan tadi. Dan Tuhan mengutus seorang hamba Allah yang bernama Ananias. Nah, apa kata Ananias kepada Tuhan ketika Tuhan minta Ananias berdoa? Tuhan, orang itu kan orang yang menganiaya orang percaya. Bahkan saat ini datang ke kota ini pun mau menangkap orang percaya. Bagaimana saya akan mendoakannya? Jadi jangan ragu-ragu kita untuk melayani orang yang mungkin hari ini kita tahu dia jahat ya. Ya, dia butuh pelayanan juga. Oh, dia menganiaya orang percaya, kelakuannya jahat, kelakuannya luar biasa. Udah biarin aja, nggak usah dilayani orang seperti itu. Jangan. Ya, Tuhan punya rancangan juga bagi orang-orang yang sedang melakukan hal yang jahat. Nah, dari sisi kita harus mengasihi dan melayani. Nah, Ananias wajar, ya, agak curiga juga kan? Ya, gimana ini? Ya, waktu dikatakan supaya Ananias pergi berdoa, ya, waktu Ananias dipanggil firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Ya, Saulus yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa makan dan minum, apa yang dilakukannya? Berdoa. Ya, Saulus berdoa. Ya, Saulus berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan melumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jadi waktu dia berdoa dapat penglihatan. Ada seorang hamba Allah datang kepada dia yang bernama Ananias. Ini luar biasa ya. Ini penglihatan, ini pengalaman supranatural. Ini pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan bagi Saulus. Dan Saulus melihat ini ada seorang hamba Tuhan. Namanya Ananias datang untuk berdoa. Ya. Dan Tuhan bilang tuh dia lagi berdoa. Ya, Ananias, apa jawabnya? Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Betapa banyaknya. Dia, oh Tuhan, dia pernah menganiaya satu orang Tuhan? Bukan, banyak. Wah, dia menganiaya, dia menghambat. Ya, kalau dia rajin, kalau dia mendukung tadinya anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, dia dukung sih oke, kita doakan. Dia berjasa, ini enggak. Dia menganiaya, ini bagaimana kita harus mendoakannya. Tapi Tuhan bilang apa? Rupanya sekali lagi nih, Tuhan punya rancangan khusus bagi Saulus ya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Siapa menyangka Saulus yang sedang bekerja untuk menangkap orang-orang percaya, ternyata orang itu adalah orang pilihan Allah, pilihan Yesus. Ya, akan jadi alat di tangan Tuhan. Oh, bukan sesuatu yang aneh,
Kalau kita mendengar ada kesaksian orang-orang yang tadinya hidupnya jauh dari Tuhan, melakukan kekerasan, penganiayaan, dosanya luar biasa, ternyata kemudian kita mendengar dia jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memberitakan firman, perubahan yang dahsyat luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan. Seseorang tidak dapat mengubah dirinya sendiri, seseorang tidak dapat diubah oleh orang lain, tetapi ketika Tuhan mengubah ya seseorang, maka dia berubah. Saulus berubah. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan bagi Saulus. Ya, pergilah, dikatakan Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, memberitakan tentang Yesus yang tadinya dia sangat benci nama itu dan benci kepada pengikut-pengikutnya Yesus. Ya, orang-orang yang berseru di dalam nama Yesus, yang berdoa di dalam nama Yesus, yang beribadah, mereka yang menjadi pengikut Kristus, dia benci. Tetapi kemudian Tuhan bilang, dia akan memberitakan namaku ya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dia beritahu bahwa ini Paulus pelayanannya akan luas. Kemana-mana dia akan memberitakan ya nama itu, nama Yesus yang tadinya dia benci itu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Ya, kita tahu bagaimana akhirnya ya Saulus yang kemudian kita kenal Paulus. Ya, dia melayani. Ya, dia memberitakan kabar baik. Dia pernah ditangkap, dianiaya, dilempar dengan batu, dipenjarakan. Ya, banyak penderitaan yang dia alami sampai garis akhir hidupnya. Sampai dia berkata ketika dia akan mengakhiri hidup itu, ya, aku berjuang sampai garis akhir. Ya, aku mengakhiri, dikatakan. Dan dia mengalami banyak penderitaan, dan Yesus sudah berkata sebelumnya melalui Ananias, orang itu alat di tanganku, orang itu akan memberitakan namaku, tetapi penderitaan akan dialaminya. Ya, penderitaan. Dan Saulus ya kemudian kita kenal yaitu Paulus. Ya, ketika dia ya didoakan oleh Ananias, apa yang terjadi? Mujizat dialami. Ya, dia bisa melihat ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui itu telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Jadi ada selaput, ada yang menutupi, jadi nggak bisa melihat, tapi gugur ya, jatuh kira-kira begitu, gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Wow, menarik ya. Dia mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Dia kemudian bisa melihat. Dia dibaptis, artinya dia menyerahkan diri kepada Kristus. Dia menyerahkan diri. Penyerahan diri secara total dialami oleh Saulus. Kita lihat apa yang terjadi setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah dia didoakan oleh Ananias, setelah dia mengalami pengalaman supranatural ini, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia berubah, tidak lagi menganiaya orang percaya, melainkan dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Oh, menarik sekali pemahamannya, pengenalannya dengan akan Yesus. Bahkan dia tahu Yesuslah Tuhan, Yesus yang bangkit. Bahkan dia berkata, kalau tidak ada kebangkitan, Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti sia-sia kita percaya. Jadi begitu yakinnya Rasul Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan, dan begitu komitmen untuk melayani, begitu berkomitmen. Ya, bahkan dia harus bekerja
ya untuk menghidupi dirinya demi pemberitaan firman Allah, demi pemberitaan nama itu, yaitu nama Yesus. Dan dia tahu persis, punya keyakinan yang kokoh. Dia begitu yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia punya pengalaman itu dan dia mau membagikan pengalaman itu kepada banyak orang, karena memang dia dipanggil untuk itu. Sebenarnya bukan hanya Saulus yang adalah Paulus dipanggil untuk pelayanan menjadi saksi Kristus, tetapi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan Yesus, Tuhan kita, punya rancangan khusus bagi kita, bagi saudara dan saya, dan bagi banyak orang. Sekalipun hari ini mungkin kita melihat ada orang-orang yang jahat, yang tidak mau tahu tentang Tuhan, menganiaya orang percaya, atau perbuatannya luar biasa jahatnya. Tetapi yakinlah, Tuhan punya rancangan bagi dia dan dia layak menerima Yesus, layak untuk dilayani, layak untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kalau mereka sudah berjumpa dengan Tuhan, akan terjadi perubahan sama seperti Saulus. Mereka pun akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Jangan pernah kita meragukan ya kasih Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita, amin. Dan kita juga bersyukur bahwa Tuhan memakai kita, memakai saudara dan saya, sebagaimana Saulus, yaitu Paulus, memberitakan nama Yesus. Demikian juga kita saat ini, kita adalah alat di tangan Tuhan untuk memberitakan namanya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.